Kita juga ketahui bersama bahwa pencatatan kelahiran ini juga tidak hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia. Bisa saja terjadi bahwa orang asing juga melahirkan anaknya di Indonesia pada saat dia berada di Indonesia. Sehingga pengaturannya tetap ada di dalam legalitas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ini. Ada persyaratan tertentu yang membedakan antara pencatatan kelahiran warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Kita lihat di sini ada beberapa persyaratan untuk warga negara Indonesia yang berada dalam wilayah NKRI tentunya. Yang pertama adalah fotokopi surat keterangan kelahiran, ya, dari rumah sakit, puskesmas atau fasilitas kesehatan, dokter, bidan, atau surat keterangan kelahiran dari nahkoda, bahkan nahkoda kapal laut. Kemudian juga kapten pesawat terbang, ya. Apabila anak itu lahir misalnya dalam perjalanan orang tuanya menuju ke satu tempat menggunakan kapal laut atau dalam penerbangan misalnya, itu tidak ada masalah. Karena surat keterangan lahir itu bisa dibuat oleh nahkoda kapal laut dan kapten dari pesawat terbang itu. Atau dari kepala desa dan lurah jika lahir di rumah di tempat lain yang mungkin tidak seperti biasanya, tidak normal. Bisa saja terjadi proses kelahiran itu di kebun, kemudian sawah, bahkan angkutan umum. Ya, artinya bahwa surat keterangan itu bisa dibuat, bukan tidak bisa dibuat, tergantung dari di mana spot tempat terjadinya kelahiran si anak. Kemudian yang kedua, pencatatan kelahiran WNI dalam wilayah NKRI ini mensyaratkan adanya fotokopi buku nikah, kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah. Nah, ini dalam kondisi normal, ya. Kemudian fotokopi kartu keluarga di mana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga. Kemudian juga berita acara dari kepolisian, seperti kami sampaikan tadi, bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya. Kemudian, penduduk dalam situasi tertentu, dalam kasus tertentu, penduduk dapat membuat SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak, kebenaran data kelahiran dengan mengisi form tertentu. Ada F203, serta dibutuhkan 2 orang saksi jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf A. Ya. Artinya, dalam situasi tertentu, kita bisa menggunakan mekanisme SPTJM. Ya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini merupakan terobosan baru Bapak dan Ibu yang dilakukan oleh Dirjen Dukcapil untuk mempermudah masyarakat sehingga tidak lagi harus misalnya berhadapan dengan mekanisme pengadilan dan sebagainya. Kemudian penduduk dapat membuat SPTJM tadi sebagai kebenaran data apabila ia sebagai pasangan suami istri dengan mengisi formulir tertentu F204 dengan tetap menghadirkan 2 orang saksi jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf B. Artinya apabila tidak memiliki buku nikah, kutipan akta perkawinan atau bukti yang lain yang sah, maka SPTJM ini juga dapat berlaku. Untuk WNI, dia harus mengisi formulir F201. Nah, untuk pelayanan secara offline atau tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli, yang asli hanya diperlihatkan. Nah, biasanya ini di masyarakat masih kebingungan ini. Apakah dia harus membawa yang asli atau hanya menyerahkan fotokopi? Sekali lagi ditegaskan bahwa yang asli hanya diperlihatkan. Sedangkan yang dipersyaratkan untuk kemudian diserahkan kepada proses selanjutnya adalah fotokopi. Kemudian, dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran yang asli. Tentunya ini untuk menjaga jangan sampai terjadi misalnya cecer atau apa sehingga dinas disalahkan. Keterangan yang asli, kelahiran yang asli itu tetap dipegang oleh pihak yang mengurus. Kemudian untuk pelayanan online dan daring bagaimana?
Persyaratan bisa di-scan atau diunggah harus dari aslinya. Tentunya dengan teknologi yang ada sekarang, dengan bahkan menggunakan gadget, HP saja sudah bisa dilakukan ini untuk pelayanan online daring. Jadi hanya menyertakan scan atau difoto untuk menjadi persyaratan. Kemudian untuk WNI melampirkan fotokopi KK untuk memverifikasi data yang tercantum dalam formulir F201. Kemudian WNI juga tidak perlu lagi melampirkan fotokopi KTP elektronik saksi karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F201. Jadi F201 itu nanti ada termuat nomor induk kependudukan dari saksi. Jadi tidak perlu lagi melampirkan KTP elektronik dari saksi. Ya, ini juga merupakan langkah yang memudahkan. Kemudian dinas menerbitkan kutipan akta kelahiran. Nah, lalu bagaimana dengan pencatatan kelahiran orang asing? Seperti saya sebutkan tadi bahwa orang asing yang melahirkan di wilayah negara Republik Indonesia ini juga memiliki hak untuk memperoleh pencatatan kelahiran, tentunya dengan mekanisme tertentu. Yang pertama, fotokopi surat keterangan kelahiran sama seperti tadi, kemudian fotokopi buku nikah atau kutipan akta perkawinan bukti lain yang sah, kemudian fotokopi dokumen perjalanan. Ya, ini yang membedakannya. Fotokopi dokumen perjalanan. Kemudian fotokopi KTP elektronik orang tua atau kartu izin tinggal tetap, atau kartu izin tinggal terbatas, atau visa kunjungan. Nah, orang asing juga dapat membuat SPTJM, kebenaran data kelahiran, dengan mengisi formulir F203. Artinya dalam kasus tertentu, orang asing juga dapat membuat SPTJM, ya. Tentunya tetap dengan adanya kehadiran 2 orang saksi. Apabila misalnya dia tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana huruf A, ya. Artinya dia tidak memiliki fotokopi surat kelahiran dari rumah dan sebagainya, dari rumah sakit dan sebagainya, dia tetap bisa mengurusnya menggunakan SPTJM dengan persyaratan 2 orang saksi. Kemudian orang asing dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F204 dan 2 orang saksi jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf B. Kalau kita lihat persyaratan ini, orang asing hanya berbeda pada beberapa item saja. Yang pertama, harus memiliki dokumen perjalanan, kemudian dia juga harus memiliki fotokopi KTP elektronik orang tua atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan. Yang lain prosesnya sama. Memperoleh hak SPTJM juga sama. Mereka juga untuk orang asing dapat mengisi formulir F201 seperti kami jelaskan tadi. Demikian juga untuk pelayanan secara offline atau tatap muka. Tidak perlu lagi harus menyerahkan yang asli. Yang asli hanya tetap diperlihatkan. Demikian juga untuk pelayanan online atau daring, persyaratan bisa di-scan dan seterusnya. Kemudian untuk fotokopi dokumen perjalanan diperlukan. Sekali lagi kami tegaskan bahwa fotokopi dokumen perjalanan diperlukan untuk verifikasi data, ya, untuk pengisian formulir F201. Nah, kemudian juga untuk warga negara Indonesia tidak perlu lagi melampirkan fotokopi KTP elektronik saksi karena identitasnya sudah termuat di dalam formulir F201. Artinya bahwa untuk kelahiran warga negara asing di wilayah NKRI ini saksinya juga sama. Dia tidak perlu lagi menyerahkan KTP elektroniknya, tetapi di dalam formulir F201 sudah dimuat nomor induk kependudukan yang kemudian bisa divalidasi. Dan seterusnya dinas menerbitkan kutipan akta kelahiran.